Malaysia keberatan liga dibubarkan, kirim surat protes ke AFC dan FIFA. Tuding Vietnam dan Indonesia dalang dibalik pelaporan pemain warisan. FAM, ada dua negara yang tak senang lihat bola sepak Malay berjaya di Asia. Apa yang sedang terjadi di sepak bola Malaysia saat ini bukan lagi sekedar kontroversi biasa. Ini bukan cuma soal pemain, bukan cuma soal naturalisasi, dan bukan cuma soal kalah atau menang di lapangan. Ini sudah berubah menjadi konflik besar, melibatkan AFC, FIFA, dan tudingan panas antar negara di Asia Tenggara. Malaysia kini berada di titik paling genting dalam sejarah sepak bolanya. Liga domestik terancam dibubarkan, pemain warisan disorot dan disangsi, dan federasi mereka, FAM, secara terbuka mengirim surat protes ke AFC dan FIFA. Yang paling mengejutkan, Malaysia secara tidak langsung menuding Indonesia dan Vietnam sebagai dalang di balik pelaporan pemain warisan mereka. Menurut FAM, ada dua negara yang tidak senang melihat bola sepak Malay berjaya di Asia. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat Asia Tenggara panas. Semua bermula dari isu pemain warisan. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia memang gencar membangun ulang kekuatan tim nasionalnya. Mereka mengambil jalur yang mirip dengan banyak negara Asia lain, yakni memaksimalkan pemain berdarah campuran yang berkarir di luar negeri. Targetnya jelas, mempercepat peningkatan kualitas tim nasional dan mendongkrak daya saing klub di Asia. Awalnya langkah ini terlihat mulus. Timnas Malaysia mulai tampil lebih kompetitif. Klub-klub mereka tidak lagi jadi pelengkap di kompetisi Asia. Publik mulai berharap, media mulai membangun optimisme, tapi justru di titik itulah masalah datang. Laporan demi laporan mulai masuk ke AFC dan FIFA. Laporan ini mempertanyakan keabsahan status beberapa pemain warisan Malaysia. Bukan soal kualitas, tapi soal dokumen, garis keturunan, dan proses administrasi yang dinilai tidak transparan. AFC dan FIFA kemudian membuka investigasi. Dari sinilah badai dimulai. Beberapa pemain dijatuhi sanksi, status pemain dipertanyakan, dan yang paling mengerikan bagi Malaysia, muncul wacana bahwa liga mereka bisa terkena imbas serius, bahkan sampai dibubarkan jika ditemukan pelanggaran sistemik. Bagi FAM, ini bukan cuma ancaman olahraga, ini ancaman eksistensial. Maka mereka bergerak. FAM mengirim surat resmi ke AFC dan FIFA. Intinya satu, Malaysia menolak keras jika liga mereka sampai dibubarkan. Mereka menegaskan bahwa proses pemain warisan telah dilakukan sesuai regulasi. Dan jika ada kesalahan, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan seluruh ekosistem sepak bola nasional. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah narasi yang dibangun setelahnya. FAM menyiratkan bahwa laporan terhadap pemain warisan Malaysia bukan murni soal aturan, melainkan ada motif lain. Mereka menyebut adanya pihak-pihak yang tidak rela melihat sepak bola Malaysia kembali bangkit. Dan disinilah Indonesia dan Vietnam masuk ke dalam pusaran isu. FAM menyebut ada dua negara di Asia Tenggara yang tidak senang melihat bola sepak Malay berjaya di Asia. Walau tidak disebut secara eksplisit dalam dokumen resmi, arah tudingan publik jelas mengarah ke Indonesia dan Vietnam. Kenapa dua negara ini? Karena Indonesia dan Vietnam adalah rival langsung Malaysia di kawasan. Vietnam dalam satu dekade terakhir dianggap sebagai kekuatan paling stabil di ASEAN. Sementara Indonesia, dengan proyek diaspora besar-besaran, mulai menjadi sorotan dan ancaman baru. Persaingan ini bukan cuma di level tim nasional, tapi juga di level reputasi, pengaruh, dan posisi di mata AFC. Dari sudut pandang Malaysia, meningkatnya performa mereka bisa mengganggu peta kekuatan yang sudah mapan. Maka ketika laporan terhadap pemain warisan muncul, mereka mencium adanya aroma persaingan tidak sehat. Namun tudingan ini tentu tidak bisa dianggap enteng. Indonesia sendiri memilih bersikap tenang. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada balasan emosional. Pihak Indonesia cenderung menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme AFC dan FIFA. Fokus mereka tetap pada pembenahan internal dan persiapan tim nasional. Vietnam pun mengambil sikap serupa. Media Vietnam memang menyoroti isu ini, tapi federasi mereka tidak mengakui adanya keterlibatan dalam pelaporan.
Mereka menegaskan bahwa Vietnam fokus pada pengembangan sepak bola sendiri, bukan menjatuhkan negara lain. Di titik ini, publik mulai terbelah, termasuk di Malaysia sendiri. Sebagian fans Malaysia mendukung penuh FAM. Mereka merasa negaranya sedang diserang. Mereka percaya ada konspirasi regional. Mereka melihat ini sebagai upaya menjatuhkan Malaysia di saat sedang bangkit. Tapi sebagian lain justru bersikap kritis. Mereka bertanya, jika memang semua sudah sesuai aturan, kenapa masalah ini bisa sampai ke level AFC dan FIFA? Kenapa investigasi bisa berujung pada sanksi? Kenapa liga sampai terancam? Kelompok ini menilai masalah utama bukan negara lain, melainkan tata kelola internal sepak bola Malaysia sendiri. Transparansi, administrasi, dan komunikasi dengan AFC dianggap lemah. Ancaman pembubaran liga menjadi titik paling menakutkan. Liga bukan hanya kompetisi. Liga adalah sumber hidup pemain lokal, pelatih, wasit, staf sponsor, dan industri sepak bola secara keseluruhan. Jika liga runtuh, dampaknya akan terasa bertahun-tahun ke depan. Dan inilah yang membuat FAM mati-matian melawan. Namun AFC dan FIFA dikenal dingin dalam urusan aturan. Bagi mereka, tidak ada istilah sentimen regional, tidak ada istilah rivalitas ASEAN, yang ada hanya dokumen, regulasi, dan bukti. Jika ditemukan pelanggaran administratif, sanksi akan tetap dijatuhkan, siapapun negaranya. Tidak peduli apakah itu Malaysia, Indonesia, Vietnam, atau negara besar sekalipun. Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi Asia Tenggara. Tren pemain diaspora dan warisan memang menggoda. Hasilnya cepat, dampaknya instan, tapi resikonya besar. Satu celah kecil dalam administrasi bisa berubah menjadi bom waktu. Indonesia sendiri, Vietnam, bahkan Thailand, dan negara lain di Asia kini pasti ikut belajar dari kasus Malaysia. Bahwa memperkuat tim nasional tidak cukup hanya dengan mencari pemain bagus, tapi juga memastikan setiap proses legalnya benar-benar aman. Sekarang semua mata tertuju pada keputusan akhir AFC dan FIFA. Apakah surat protes FAM akan didengar? Apakah Liga Malaysia akan diselamatkan? Atau justru ini akan menjadi titik tergelap dalam sejarah sepak bola Malaysia? Yang jelas, konflik ini sudah mengubah wajah persaingan ASEAN. Ke depan Indonesia, Vietnam, dan Malaysia tidak hanya akan bertarung di lapangan hijau, tapi juga di meja federasi, ruang sidang, dan jalur diplomasi sepak bola. Dan apapun hasilnya nanti, satu hal tak terbantahkan. Sepak bola Asia Tenggara sedang memasuki era baru. Era yang lebih keras, lebih politis, dan jauh lebih kejam dari sekedar 90 menit pertandingan.